bagaimana cara hidup kita harus meneladani Kristus. Tapi seringkali yang terjadi adalah tidak demikian. Kita tidak menghasilkan madu, tetapi menghasilkan dosa. Shalom good readers, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kehidupan dan kekuatan dan pengharapan tentunya. Sehingga apapun yang kita lakukan, mari kita tetap terus menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Dan kita akan kembali melanjutkan bacaan kita, renungan kita di Mazmur 81. Ya, good readers, kalau kita punya perjanjian dengan seseorang, misalnya kita ada teken kontrak gitu ya, tanda tangan kontrak, seorang artis misalnya begitu ya. Ya, artis itu kan seringkali mengadakan endorse ataupun perjanjian dengan orang yang mau mengendorse dia begitu. Pasti kita akan setia dengan teken kontrak kita ya, perjanjian kita. Misalnya tidak boleh memakai merek yang lain kecuali mereknya dia. Misalnya tidak boleh ke TV yang lain, harus ke TV-nya dia. Misalnya tidak boleh begini dan begitu ya. Kalau tidak, maka perjanjian ini batal dan dia akan dituntut. Begitu. Kan kita sering ya di infotainment itu bagaimana orang saling tuntut-menuntut karena gagalnya sebuah perjanjian. Demikian juga dengan Mazmur yang kita baca, ini sebenarnya adalah bagaimana perjanjian Tuhan itu digaungkan kembali. Perjanjian Tuhan sebagai Israel sebagai umat perjanjian Tuhan, itu harus mereka ingat bahwa Tuhan itu telah memberikan janji kepada mereka. Bukan sekedar janji asal janji begitu ya, tetapi janji yang mengikat dan memberkati juga. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa melihat bahwa sebagai umat perjanjian Tuhan, maka Tuhan memberikan, boleh dikatakan memberikan satu gambaran yang sangat indah di ayat yang ke-17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi kalau sebagai umat perjanjian, mereka harus setia kepada perjanjiannya dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat di sini ada kata madu dari gunung batu. Ya, good readers, kita tahu bagaimana lebah itu sebenarnya sangat suka dengan suasana yang indah. Dia selalu mencari dan menemukan pada setiap bunga-bunga untuk menghisap madu-madunya, lalu kemudian mereka mengumpulkannya di sarang. Dengan kata lain, lebah itu lebih tertarik dengan aroma bunga yang harum daripada sesuatu yang kotor begitu ya. Dan selain itu, lebah itu hidup rukun dalam satu koloni dan patuh kepada ratu lebah begitu ya, selaku pemimpin koloni. Dan lebah itu taat pada pembagian kerja kalau kita boleh lihat. Ada yang bertugas membuat sarang, ada yang khusus bertugas mencari madu dan menjaga sarang dan seterusnya begitu ya. Sehingga boleh dikatakan bahwa hasil yang mereka hasilkan adalah madu yang sangat manis. Karena mereka hidupnya baik di tempat yang bersih, harum, dan mereka bekerja sama. Ini adalah sebuah gambaran supaya umat Tuhan itu demikian juga untuk menghasilkan madu. Demikian juga dengan kita. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita punya perjanjian dengan Kristus. Kita terikat dengan Kristus. Bagaimana cara hidup kita? Harus meneladani Kristus. Tapi seringkali yang terjadi adalah tidak demikian. Kita tidak menghasilkan madu, tetapi menghasilkan dosa, begitu ya. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan kembali ya, bagaimana hidup kita seharusnya menjadi umat Tuhan itu adalah seperti gambaran lebah madu. Mereka hidupnya bersih, harum, dan juga mereka saling mengasihi, saling menopang satu dengan lain. Sehingga hasilnya itu adalah madu. Good readers, kembali kita renungkan pada hari ini bagaimana dengan cara hidup saya. Apakah saya termasuk umat perjanjian Tuhan? Artinya, saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau saya pada saat ini masih hidup di tempat yang kotor sehingga saya tidak pernah menghasilkan madu untuk kemuliaan bagi umat Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.